يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الذين الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسين أحسن الشافعي نفعنا الله به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخنا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Khair Ummah beserta jajaran pengurusnya. Sama-sama kita hormati para sepuh tokoh masyarakat, para ustadz. Sama-sama kami hormati para pemangku wilayah, bapak-bapak, ketua RT atau ketua RW, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat panjang umur, nikmat duduk bersama di majlis ta'lim sementara jamaahnya enak makan, ustadznya mantar gelah. Ya, kagak pantas. Sungguh godaan yang berat. Allah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dimaklumi bersama, mau pas jadwalnya, mau pas badalnya, pokoknya lanjutan fikih. Lah kalau umpamanya jadwalnya sebulan sekali, kapan kelarnya? Yang udah lupa.
Maka dengan adanya pembadalan ini, setidak-tidaknya yang kemarin belum lama masih ingat dan layak dilanjutkan. Tahu kalau ditanya masih ingat apa kagak? Insyaallah. Tapi yang utama adalah cukuplah kita selaku muslim memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Pengejawantahan firman Allah yang berkaitan dengan keilmuan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mewajibkan menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Titik. Enggak ada muslimah-muslimahan. Tahu siapa yang pertama kali nambahin? Kullu muslimin wa muslimat, ini siapa? Hadisnya seperti itu. Ala kulli muslim. Nah, kalau sudah kul itu berarti keseluruhan. Dan para ulama bersepakat wajibnya menuntut ilmu di dalam apa yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah ilmu syariat. Maka ketika orang datang ke majelis ilmu, tidak dipermasalahkan dia mau paham mau kagak, tidak. Faham, alhamdulillah Allah anugerahi pemahaman. Tidak faham, ya Allah berkehendak seperti itu. Cuman ketika orang Islam dengan keimanannya tunduk atas perintah Allah dan Rasulnya, cukuplah itu sebagai pahala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, kalau menempuh ya berarti ya ada ikhtiar untuk menuju. Dia datang, bukan gurunya datang ke dia, itu guru privat itu. Dia menempuh jalan, salaka tariqan, menempuh jalan, yaltamisu, bersentuhan dengan ilmu. Maka berdasarkan ini Allah akan mempermudah jalan baginya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang menuntut ilmu harus faham, tidak ada. Pokoknya datang sudah. Anugerahnya adalah bagi orang yang menuntut ilmu dia faham, maka pahalanya 2. Yang tidak faham dia pahalanya 1. Karena gugurnya dia telah menuju ilmu, cukuplah itu menunjukkan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Lebih-lebih faham. Sebab Rasul pernah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia menguasai ilmu agama. Yufaqih itu memahami penguasaan agama. Maka fikih itu adalah penguasaan syariat. Di dalam kitab-kitab fikih bukan sekedar sholat. Kitab-kitab fikih itu mencakup keseluruhan syariat yang dimulai dari ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah. Itu fikih. Ubudiyah adalah bagaimana taqarrub ila Allah. Muamalah bagaimana seseorang bersikap, hubungan sosial antar sesamanya dengan tuntunan ajaran Islam. Munakahat bagaimana hukum privat agar seseorang sah untuk berdekat-dekatan dan berkembang biak. Jadi munakahat itu privat. Jinayah adalah hukum pidana Islam. Siasah itu bicara perpolitikan. Itu semuanya ada di dalam hukum fikih, di dalam kitab-kitab fikih. Maka Rasul ketika menyatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia memahami pendalaman keseluruhan agama. Jadi tidak mudah, Pak. Saya kadang kalau harus sampai
cuman kepengin doang pendalaman memahami ilmu fikih itu. Sebab sebagaimana yang menjadi barometer madhab 4 itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sebagai figur 4 yang luar biasa disebutnya sebagai ahli fikih. Kalau sudah ahli lebah fikih apalagi, tentu dia sudah hafal Quran, tentu dia sudah hafal ribuan hadis, tentu dia sudah hafal berbagai penafsiran ayat, asbabun nuzul berkaitan dengan ayat Al-Quran, asbabul wurud berkaitan dengan bagaimana sebab musabab Nabi bersabda. Jadi tidak mudah. Maka di zaman sekarang ya, saya pribadi ketika hendak pingin penguasaan terhadap fikih ya hanya bisa baca doang. Hanya bisa baca. Tidak ada penguasaan. Lebah orang bertanya, entar dulu saya buka dulu. Nah kalau sudah ahli nggak begitu. Orang bertanya, ayatnya keluar, hadisnya keluar, bagaimana para ulama, para sahabat mengambil istinbat hukum begini. Lebah kita mah kan ketika tanya, entar dulu. Itu masih mending. Kita bilang entar dulu, cari jawabannya menurut para ulama yang lebih paham. Yang parah kan ngarang, biar kelihatan pinter ngarang jawabannya. Itu yang nggak boleh di dalam syariat, dalam agama tidak boleh bermain-main di dalam hukum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari pembahasan fikih. Ini masih tentang aqsamul ma, macam-macam air. Bukan bentuk, macam-macam. Tahir mutahhir, tahir mutahhir, makruh. Yang sudah kan begitu. Yang ketiga, kita bicara yang ketiga. Kalau yang sebelumnya kan suci dan menyucikan. Wa huwa ma'ul mutlaq. Definisi air suci yang menyucikan itu adalah apapun bisa dengan air mutlak. Air mutlak itu sudah dibahas sebelumnya adalah 7 macam air. Yang kedua, air suci dapat menyucikan namun makruh. Air yang dipanaskan di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa, itu pun dengan prasyarat penampungan airnya di wadah-wadah yang mudah berkarat. Secara medis Nabi mewanti-wanti karena Nabi itu sayang dengan umatnya. Boleh cuman makruh sebab berakibat penyakit belang. Sekarang yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahirun ghairu mutahhir. Air suci yang tidak dapat menyucikan. Ini sempat dibahas sepintas berkaitan dengan pertanyaan panjenengan. Ini lebih jelasnya. Air suci yang tidak menyucikan. Wawal musta'mal, yang dimaksud tahir ghairu mutahhir adalah air yang bekas pakai. Musta'mal itu bekas pakai. Hadza huwal qasmus tsalits min aqsamil ma. Ini adalah jenis ketiga dari macam-macam air. Wa huwal ma'ul musta'mal fi raf'il hadathi au izalatin najasi idza lam yataghayyar wala zada waznuhu fahuwa tahir. Yang dimaksud air musta'mal adalah ia pernah dipakai untuk raf'ul hadas, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis bekas airnya. Selama, ini tetap jadi catatan, selama air tadi tidak berubah dan tidak berubah pula wazan. Wazan itu volume, timbangan. Kalau barang benda padat kan timbangan. Wala zada waznu, dan tidak bertambah volumenya. Kok bisa? Lah bisa jadi sebulan lebih nggak mandi, dia nyelup di kolam, dakinya kan bisa 1/2 kilo. Misalnya otomatis volumenya akan bertambah itu dari daki-daki yang rontok dari badan dia gitu loh. Misal itu. Fa huwa tahir. Air ini suci.
airnya tetap suci. Tahir ghairu mutahhir. Suci namun tidak dapat menyucikan kembali. Airnya tetap suci. Kita wudu nih. Ditadahin di ember itu misalnya. Antar pakai lagi, itu kan mustamal. Airnya suci selama ketika kita menyuci tangan, ya tangannya tidak ada bekas najis atau kakinya itu. Emang tadinya kayak suci tangan kita, anggota badan kita. Cuma kan raf'il hadas itu kan berkaitan dengan wudu. Mau tangan kita bersih kotor, ya namanya wudu mah tetap wajib sebagai pelaksanaan wajibnya melaksanakan sholat misalnya. Liqauli alaihi salatu wasallam khalaqallahu al-ma'a tahuran la yunajjisu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan air itu suci, awal mulanya suci. La yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Illa ma ghayyara, kecuali memang ada unsur yang dapat merubah ta'mahu, merubah rasanya, aurihahu, merubah aromanya. Wa fi Ibnu Majah, dan di dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan au launahu, atau warna. Huwa dhaif. Bicara warna, Ibnu Majah ini ada yang menyatakan dhaif. Yang kuat mah adalah rasa dan aroma. Kalau warna bisa diabaikan. Karena yang paling kuat adalah rasa dan aroma. Air kali butek, ya boleh-boleh saja. Nah, nanti masalah boleh-boleh saja ada pembahasannya. Ketika bercampur tanah gitu kan, yang alami misalnya. Wathabitu, dan ketetapannya ta'muhu aurihuhu faqat, ketetapannya adalah hanya rasa dan aromanya, faqat, itu saja. Wal huwa tahurun yarfa'ul hadath wa yazilun najas aidan. Apakah air tadi dapat menyucikan, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis pula? Bekas air pakai tadi, mustamal tadi, apakah bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis pula? Fihi khilaf. Di sini ada perbedaan pendapat. Al-madhhabu annahu ghairu tuhurin. Al-madhhabu, madhab kita Imam Syafi'i menyatakan sungguh yang demikian tadi tidak dapat menyucikan bekas pakai, faqat. Alasannya li'anna sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ma'a syiddati i'tinaihim bid-dini ma kanu yajma'una liyatawaddau bihi thaniyan. Alasannya di dalam riwayat sungguh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang kuat perhatiannya terhadap agama sekalipun, mereka tidak sengaja menampung air liyatawaddau bihi thaniyan, untuk berwudu dengannya, wudu yang kedua kalinya. Artinya para sahabat ketika wudu yang enggak sengaja gitu, wudu airnya ngalir itu sengaja dikumpulin lagi buat wudu berikutnya misalnya. Tidak seperti itu. Walau kana dzalika syai'an la fa'aluhu. Nah, andai yang demikian tadi diperbolehkan la fa'aluhu, maka mestinya para sahabat melakukan itu. Kalau memang diperbolehkan, nyatanya sahabat tidak, ketika wudu ya abai saja, tidak sengaja bekas wudunya dikumpulkan kembali airnya, tidak. Wa ikhtalafal ashabi fi illati man isti'malihi thaniyan. Para pengikut Imam Syafi'i berbeda pendapat di dalam ilat, alasan tercegahnya penggunaan yang kedua. Wa sahihu annahu ta'adda bihi fardun. Yang benar, larangan atau tidak bolehnya itu untuk perkara wajib. Larangan tadi yang benar
adalah ta'adda bihi fardun. Pembahasan tadi ghairu mutahhir itu untuk sesuatu yang wajib. Wakila pendapatnya annahu ta'adda bihi ibadatun, untuk perkara ibadah. Tidak boleh misalnya tadi sengaja wudu dikumpulin, ntar wudu, buat wudu berikutnya dikumpulin airnya gitu ketika wudu. Itu yang tidak boleh. Ketetapannya adalah untuk perkara yang wajib. Lah kalau untuk emang dasar air lagi sulit, bekas wudu dikumpulin tapi bukan buat wudu, emang buat keperluan yang lain, mandi misalnya, itu pun mandi sunnah, bukan mandi wajib. Jadi perbedaannya di situ saja. Nah, di sini faidatul khilafi fi surataini. Faidah perbedaannya di dalam dua macam, dua bentuk. Al-ula fi mas istamala. Al-ula fi ma istamala fi naflit taharati ka tajdidil wudu'i wal agsalil masnunati wal ghuslatu tsaniyati wa tsalitsati fa ala sahih yakunul ma tahuran li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Jadi bentuk pertama pembolehan tadi itu, airnya boleh dipergunakan bekas tadi itu hanya di dalam perkara sunnah seperti memperbaharui wudu. Tajdid wudu itu kita nih habis maghrib nih, sebelum maghrib kan kita wudu nih, sampai waktu isya datang wudu belum batal, cuman ada kesunahan tajdid wudu meskipun tidak wajib lagi wudu. Selama wudu yang maghrib tadi tidak batal, waktu isya tiba itu disunahkan mengtajdid wudu, hukumnya sunnah, maka boleh untuk tajdid itu karena bukan suatu kewajiban. Itu boleh. Wal agsalil masnunati, atau macam-macam mandi yang disunatkan. Ya mandi keseharian, mandi sholat Jumat, mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu agsalul masnunah, macam-macam mandi yang disunatkan. Itu boleh air mustamalnya. Wal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati, atau basuhan yang kedua, yang ketiga. Fa'ala sahihi yakunul ma tahuran li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Maka ya demikianlah menurut pendapat yang sahih keberadaan air yang suci, bolehnya dipergunakan li'annahu lam yata'adda bihi fardun, karena penggunaan tadi bukan untuk menunaikan perkara yang wajib. As-suratu tsaniyah, bentuk yang kedua, tadi bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, al-ma'ul ladzi ightasalat bihil kitabiyati anil haid li tahalli li zawjiha al-muslim. Kata biyati anil haid. Hal huwa tahur. Macam yang kedua, air yang dibuat mandi wanita haid, yang hendak dipergunakan oleh maaf tadi, kitabiyah ini budak mukatab, budak perempuan zaman dulu, zaman sekarang udah enggak ada. Budak perempuan haid yang sudah dinikahi oleh laki-laki muslim, li zaujihal muslim. Apakah airnya suci? Yambani ala annaha law aslamat hal yalzimuha i'adatul ghusli wa fi khilaf. Maka dibangunlah pemikiran bahwasanya kalau budak tadi beragama Islam, apakah wajib mengulangi mandinya? Mengulangi mandinya. Tadi kan perempuan mukatab, budak haid, habis mandi, terus bekas airnya bagaimana?
ketika dia masuk Islam misalnya, lau aslamat, dia masuk Islam, apakah wajib mandi kembali? In qulna la yalzimuha fa huwa ghairu tahir. Apakah airnya bisa dipergunakan? Jika kami menyatakan tidaklah wajib, tidak wajib bagi dia mandi kembali, karena airnya memang sudah tidak suci bekas dia, apalagi karena haid. Ini bagian budak-budak mah kita lewati aja lah, udah nggak ada sekarang masalahnya. Panjang lagi bahasanya, zaman dulu masih ada. Langsung saja. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Air yang berubah oleh sebab perkara yang bercampur dari benda-benda suci. Hadza min tatimmatil qismi tsalits. Ini adalah pelengkap bagian yang ketiga barusan tadi. Tahir ghairu mutahhir. Ini ada pembahasan tersendiri. Wa taqdirul kalam, kira-kira begini ucapannya. Wal ma'ul mutaghayyir bi syai'in minat tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin kal ma'il musta'mal. Kira-kira begini yang dimaksud. Air yang berubah dengan sesuatu dari benda-benda suci, tetaplah dia suci. Dirinya tetap suci. Ghairu mutahhir, tapi tidak dapat menyucikan. Kita minum boleh, misalnya ini mah orang suci airnya. Kalau najis kan tidak boleh. Untuk menyuci kotoran, menyuci baju, nyuci bekas kotoran ayam, itu boleh. Tapi untuk wudu tidak boleh. Kalma'il musta'mal, seperti air yang bekas pakai tadi. Jadi suci bagi dirinya namun tidak dapat menyucikan. Wa dhabituhu, ketentuannya adalah anna kulla taghayyuri, ketentuannya adalah segala sesuatu yang berubah, yamna'u, yang mencegah ismal ma'il mutlak, pada penamaan air mutlak. Jadi batasan dobit itu batasan tahir ghairu mutahhir itu adalah suci tapi tidak dapat menyucikan. Segala apapun jenis air yang telah tercegah dari nama air mutlak yang kita bahas sebelumnya. Yaslubut tahuriyah, yang dengan itu menghilangkan kesuciannya. Wa illa, dan kalaulah tidak dapat menghilangkan, fala, maka tidak masalah. Bagaimana pengertiannya? Falau taghayyara taghyiran yasiran fal asahu annahu tahurun li baqail ismi. Nah, kalau berubah kemudian perubahannya hanya sedikit perubahannya air tadi. Tadi kan di pembahasan sebelumnya nampak perubahannya dari jenis rasa dan aroma. Nah, ini ada perubahan namun sedikit sekali. Maka pendapat yang paling benar adalah sungguh air tadi suci sesuai dengan ketetapan namanya. Pada mulanya air itu adalah suci. Nah, di sini dikatakan berkaitan dengan air alam yang tadi berubah. Amma idza kana taghyiru bima la yastaghnil ma anhu katini wa tahlabi wan naurati wa ghairiha. Adapun jika perubahannya itu tidaklah membutuhkan atau tidak merusak, tidak mempengaruhi keberadaannya, katini seperti lumpur, wa tuhlabi lumut, wa naurati kapur. Nah, tadi dulu ada yang terlewat di sini. Ada yang terlewat tadi. Ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu law kana taghyiran katsiran fa innahu baqin
ala tahuriyatihi kama idza taghayyara bidihnin aw syam'in. Berbeda yang dimaksud tadi tahir ghair mutahhir, air suci namun tidak dapat mensucikan karena ada percampuran barang lain. Berbeda misalnya meskipun dia berubah hanya karena sesuatu yang yujawir itu yang bertetangga sih, yang berdampingan. Meskipun dia perubahannya banyak, namun dia tetap dianggap suci meskipun banyak perubahannya. Misalnya apa? Kama idza taghayyara bidinin, misalnya ketika dia berubah karena minyak. Kan minyak au syam'in atau lilin. Yujawir itu tadi bertetangga. Kan kita tahu kalau air dengan minyak itu yujawir itu bertetangga, enggak menyatu. Kita bertetangga kan dekat. Ini mana yujawir itu dekat tapi tidak menyatu. Nih, air dengan minyak, meskipun ini air berubah, nampak banget berubahnya oleh sebab si minyak atau si lilin, betapapun perubahannya sangat, tetap suci dan menyucikan. Ini perbedaannya. Jadi tidak semua sesuatu yang bercampur dengan air lalu tahir ghair mutahhir, tidak. Misal tadi yujawir itu hanya berdekatan, ya. Minyak dengan lilin, air dengan lilin, air dengan minyak, hakikatnya dia terpisah. Jika bersamanya air dengan minyak atau dengan lilin kemudian si air tadi nampak banget perubahannya, tidak ngaruh. Sebab sifatnya jiwarah atau jawarah. Apa ya? Kan kalau yang lain mah menyatu ya. Ini mah kan kagak. Kholatoh itu menyatu. Misal apa? Kayak teh, kopi. Itu kholatoh itu menyatu itu. Tidak larut maksudnya. Kalau minyak tidak larut. Kalau tadi kopi, teh kan larut. Ya artinya apa di sini dikatakan kenapa tetap suci? Sebab dikatakan di sini li'usrin, sulit bagaimana? Berbeda gitu ya. Nah ini tadi kita berbicara yujawir atau jiwarah, sesuatu yang bersama tapi hakikatnya tidak bercampur. Betapapun berubahnya air tetap tidak ngaruh ketika air tadi bercampur dengan minyak atau lilin. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi yang dibaca pertama? Diulang kembali. Bagaimana jika kemudian perubahannya dengan sesuatu la yastaghnil ma, yang tidak membutuhkan keberadaan air tadi, artinya tidak berpengaruh sama sekali. Karena sudah ada penyatuan, sudah tidak bisa dihindari. Katini, seperti bercampurnya dengan lumpur. Wa tuhlabi dengan lumut. Wa naurati dengan kafur. Wa ghariha dan yang lainnya. Fi maqarril ma, di dalam aliran. Maqar itu aliran. Fi maqarril ma'i, di dalam aliran air. Ya entah itu keran, entah itu kali, pokoknya air yang mengalir. Wa mamarihi atau air yang atau tempat yang dia lewati, yang air lewati. Wal mutaghayyir bitulil makathi, dan perubahannya itu dalam waktu yang panjang. Jadi berubahnya bukan saat itu. Jadi si air ini udah kayak apa ya? Kayak kali lah, itu kan udah zaman kapan tahu itu kali begitu baik warnanya. Bitulil kath. Jadi dengan waktu yang tempo lama. Kita sulit kalau beda, kalau kopi dengan teh itu kan cukuplah 1 menit 2 menit jadi. Kalau dikali mah bertahun-tahun ya begitu baik kali. Di sini katakan fa innahu tahurun, maka yang demikian tadi itu tetaplah suci. Lil usri, karena emang sulit untuk dipecah atau dipisahkan, sulit. Wa baqa'ul ismi ma'i, dan tetapnya penamaan dia sebagai air pada umumnya. Artinya adalah, ini udah adzan belum?
Belum. Saya sengaja baca cepet-cepet baca, pengen cepet kelar nih. Habis sisa ada acara. Jadi mohon maaf. Oh iya, monggo. Mohon maaf kalau nanti ada kopi nggak saya minum. Pede amat mau dikasih kopi. Jadi habis sisa langsung pamit. Mana tadi? Jadi saya tegaskan kembali, ada dua hal yang perlu kita pahami, berbeda yang dimaksud tadi. Tohir, ghairu mutahhir, air suci namun tidak dapat menyucikan, itu ketika dia bercampur dengan sesuatu yang memang larut, suci. Kopi, teh, bercampur za'faron, bercampur pokoknya air bentuk apapun yang mudah larut, itu suci namun tidak dapat menyucikan. Suci tapi tidak bisa buat wudhu gitu. Berbeda ketika sesuatu yang bercampurnya adalah mujawarah, apa? Bukan mukhalatah. Mukhalatah itu kan bercampur. Udah tadi larut. Kalau mukhalatah itu artinya larut. Kalau mujawarah itu artinya ya berdampingan. Berdampingan. Air dengan minyak itu berdampingan. Tapi sampai kapanpun air dengan minyak tidak akan bersatu, tidak akan larut. Berdampingan mujawarah itu. Atau dengan lilin. Itu betapapun perubahannya tetaplah bisa dipakai suci dan menyucikan. Atau catatan yang kedua, ini air dia berubah warna hanya karena oleh masa yang panjang pencampurannya dengan lumpur, kayak kali dah. Itu kan dalam masa yang kita tidak bisa menghitungnya, alami atau lumut yang bikin si air tadi berubah. Atau kapur. Bisa jadi kita aja yang daerah-daerah pegunungan yang memang zat kapurnya tinggi, air rada-rada putih, itu tidak bisa dihindari. Maka betapapun perubahannya itu, karena di sanalah dia mengalir, tempatnya mengalir, bersinggungan dengan lumpur, bersinggungan dengan lumut, bersinggungan dengan kapur, betapapun perubahannya luar biasa, di dalam masa yang panjang artinya alami, maka tetaplah boleh buat berwudu, suci dan menyucikan. Allah alam. Ya. Bagaimana? Nah, kemarin coba. Gini. Saya kemarin sepertinya udah sempat dibahas ya. Kayaknya sudah. Apa di tempat lain kali ya? Oh ya. Saya bacakan lagi hadisnya tadi ya. Khalaqallahul ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa. Oh iya. Di tempat lain ada yang bertanya masalah ini, PDAM gitu ya. Illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu. Allah menciptakan air itu suci awal mulanya. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya kecuali ada sesuatu yang dapat merubah. Apa? Merubah apa? Warna, apa? Ya, rasa dan aroma. Rasa dan aroma. Lalu bagaimana dengan PDAM? Aromanya aroma kaporit. Maka ini sempat dibahas dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah tidak. Itu di kampung zaman dulu sudah sempat dibahas. Caranya adalah si air tadi jangan membiarkan menggenang untuk dipakai untuk bersuci. Ciptakan sedemikian rupa air tersebut mengalir. Jadi boleh. Maksudnya lewat keran. Jangan mengumpulkan di dalam satu wadah untuk berwudu. Di bak jangan. Baknya kecil-kecil masalahnya, nggak yakin 2 kolah. Artinya kenapa dikondisikan mengalir? Karena itu tidak bisa dihindari. Dengan cara mengalir, maka kita menghindari persepsi atas baunya dan rasanya.
atas baunya dan rasanya. Jadi boleh-boleh saja. Karena pada hakikatnya air tersebut adalah suci. Air tersebut adalah suci. Cara menanggulangi air PDAM adalah dialirkan. Segala sesuatu yang dialirkan tadi sebenarnya sempat dibahas, cuman kan bedanya di sini bitulil makath, dengan panjangnya masa. Ini mah tahu kapan ya dikaporitinnya. Kalau bandingan dengan air kali masih mendingan PDAM, mestinya kan begitu. Air kali pasti ada bau-baunya lah atau butak-butaknya, tapi malah tidak masalah. Bitulil makathi. Maka dikiaskanlah PDAM tadi sebagaimana aliran apa tadi? Kali atau sungai. Walaupun hakikatnya itu adalah rekayasa manusia misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengalir, jangan dibiarkan tergenang. Itu saja alternatifnya. Itu saja alternatifnya. Sama persis ada air seember. Kalau kita langsung nyelup di sana wudu, itu tidak boleh. Tapi air seember tadi bisa sah buat wudu dengan cara dialirkan. Itu sebagai pengkiasan. Atau pakai gayung dialirin gitu ya. Atau air aqua, kalau segini mah kagak bisa sih. Kurang dah. Ya segini kalau bisa makainya bisa-bisa aja buat berwudu segini juga. Bisa-bisa saja sebenarnya. Cuman ada repot kalau dikitan mah gitu ya. Katakan aqua yang rada gedean, bisa buat berwudu. Ya caranya dialirkan tadi. Bukan kepiringin lalu kita nyelup gitu enggak. Karena bahasa alir itu adalah sesuatu untuk menetralkan sebenarnya. Menetralkan pola pikir anggapan kita. Karena air tadi tidak langsung anggota tidak langsung ngobok-ngobok. Kalau dialirkan meskipun dikit, itu kan sekali pakai. Tapi kalau ngobok, habis ini ngobok lagi lah. Itu air yang seember kecil keobok-obok. Beda dengan dialirkan. Jadi sekali pakai. Itu aja perbedaannya. Dikiaskan kan. Dah. Cukup. Alhamdulillah. Demikian. Ini tuntas nih 4 macam air. Tahir mutahhir, tahir mutahhir makruh, tahir ghairu astagfirullahaladzim. Belum. Kan? Tapi sebentar, baru ingat saya. Sedikit ya. Baru 3 padahal ada 4. Yang keempat insyaallah semuanya sudah maklum. Wa ma'un najis. Wa ma'un najisun, air yang terkena najis. Apapun bentuknya, sesuatu yang terkena najis maka tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Kecuali jika dia 2 qolah atau lebih, selama tidak berubah warna, selama tidak berubah aroma, boleh. Meskipun air tadi lebih dari 2 qolah berlimpah-limpah misalnya, tapi tadi harus tergenang, beda dengan air mengalir. Harus tergenang. 2 qolah lebih lah, itu kolam lah misalnya, kolam itu. Kan 2 qolah lebih. Ketika perubahannya jelas, meskipun dia 2 qolah lebih, karena perubahannya berdasarkan terkena najis, maka tetaplah meskipun 2 qolah lebih, dia tidak dapat dipergunakan. Ini ma'un najis. Ini macam air yang keempat. Lalu bagaimana ketika si air tadi kurang dari 2 qolah, ini saya bahasakan langsung, kurang dari 2 qolah atau lebih dari 2 qolah, terkena najis yang sedikit, yang gak mungkin dihindari lah, cecek lewat, itu kan ya. Maka perkara najis yang sedikit, baik air yang kurang dari 2 qolah maupun air yang lebih dari 2 qolah, ketika dia terkena najis yang sedikit, al-ma'fu, maka yang demikian dimaafkan, sebagaimana seseorang ketika sholat ada nyamuk, dia keplak, ada darahnya. Hakikat darah itu adalah tapu. Meskipun najis ketika itu sesuatu yang sedikit dan sulit menghindarinya, maka al-afu dimaafkan. Sebagaimana cecek di air yang wadah air lebih dari 2 qolah atau yang kurang dari 2 qolah.
Cuman perbedaannya, kalau yang air kurang dari 2 kolah tetaplah caranya dengan dialirkan. Kalau yang lebih dari 2 kolah boleh nyemplung. Itu aja bedanya. Selama tadi tidak berubah. Mau sedikit, banyak, apalagi sedikit, yang banyak sekalipun kalau sudah berubah, airnya syaratnya tergenang ya. Beda dengan pembahasan tadi. Meskipun udah butak dengan alasan tadi, misalnya kali, ketika dia mengalir di dalam waktu yang tempo yang lama, maka tidak masalah. Itu bahasan yang keempat, ma'un najas. Allah alam bisawab, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.